Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jadi ini bukan nilai ambang batas bagi pelamar khusus atau yang kita sebut dengan P2 dan P3. Ini bukan ambang batas untuk P2 dan P3. Jadi ambang batas ini sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Kita coba lihat diktum ke-30 seperti apa. Nah, ini adalah diktum ke-30. Jadi penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 yaitu kompetensi teknis seperti yang tercantum pada lampiran surat yang lampiran tadi. Kemudian kita ke diktum ke-28. Jadi kita ke 28. Nah, diktum ke-28 bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta pada penempatan kebutuhan umum. Artinya nilai ambang batas yang tadi, nilai ambang batas ini adalah bagi pelamar kebutuhan umum, yaitu lulusan PPG yang belum terdaftar di Dapodik atau yang belum mengajar, kemudian mereka honor negeri yang belum 3 tahun dan honor swasta. Nah, bagaimana dengan pelamar kebutuhan khusus? Nanti kita lihat lagi ada di sini. Jadi pelamar kebutuhan khusus, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ini artinya bahwa pelamar P2, P3 yang kita sebut itu, yang sekarang berubah menjadi kebutuhan khusus itu, tidak ada ambang batas. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Kita cek lagi diktum ke-26. Ya, kita cek lagi ke diktum 26. Nah, ini. Pembobotan nilai materi soal kompetensi teknis dan wawancara, kompetensi dan wawancara pada bagian A untuk materi soal kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus atau P2 P3, bobot jawaban yang paling rendah 1, kemudian paling tinggi 5. Ini artinya setiap soal dan punya jawaban A sampai dengan E itu ada bobot nilainya. Nilai 5 tentu yang paling tinggi dan 1 yang paling rendah. Artinya ini adalah bentuk seperti atau sama soalnya seperti soal observasi. Kemudian untuk bagian B, materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar 5 dan jika salah nilainya 0. Nah, inilah yang pelamar umum atau P4. Jadi Bapak Ibu sama. Jadi pemerintah tetap berpihak pada guru-guru honor. Jadi jangan berprasangka buruk. Kita tetap menunggu petunjuk teknis bagaimana perincian untuk petunjuk teknis penggunaan atau pendaftarannya. Karena ini adalah PAN-RB yang kemudian nanti ada petunjuk teknis dari Kemendikbud yang akan kita pelajari lagi. Jadi pada intinya kita pahami dulu PAN-RB kemudian kita mengeluarkan statement. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, semoga penjelasan saya tidak membuat Bapak Ibu kecewa dan lain sebagainya.